Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya di hari Minggu ini saya masih boleh menyapa Anda kembali. Para penonton video Bible Learning, mereka yang rajin baca firman Tuhan, mereka yang selalu berusaha untuk merenungkan firman Tuhan dan juga menerapkannya sebagai pelaku-pelaku firman. Dari kota Jakarta, saya Romo Yosef mengucapkan selamat hari Minggu untuk Anda semua. Terima kasih Anda sudah like, Anda sudah komen, Anda sudah subscribe, bahkan sudah jadi pelanggan. Terima kasih juga buat berkat-berkat yang Anda berikan buat saya. Saudara-saudara, silakan tulis di kolom komen, tadi Anda ke gereja mana? Apakah masih ada itu kandang Natal? Apakah masih ada pohon Natal? Apakah dekorasi Natalnya masih ada atau tidak? Apakah hypes-nya Natalnya itu masih terasa atau tidak? Karena apa saudara-saudara? Hari Minggu setelah Natal dijadikan oleh gereja sebagai pesta keluarga kudus Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Saya boleh menduga bahwa tadi khotbah para pastor, khotbah para pewarta itu berbicara soal keluarga dengan segala tantangannya, dengan segala masalahnya, dengan segala berkat dan juga rahmat yang bekerja dalam sebuah keluarga. Semoga keluarga Anda diberkati. Semoga suami Anda, semoga istri Anda, semoga anak-anak Anda, semoga orang tua Anda, Tuhan berkenan mengasihaninya, memberkatinya, melindunginya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam video kali ini saya mau mengajak Anda semua untuk mengulik-ngulik rahasia keluarga yang diberkati. Salah satunya adalah Anda bisa bersyukur terhadap masa depan keluarga Anda. Romo, kok baru ini Romo? Kan kalau bersyukur biasanya apa yang sudah saya dapat, apa yang sedang saya dapat, baru kita bisa bersyukur. Tapi kalau bersyukur atas masa depan keluarga, masih gelap Romo. Anak-anak masih pada kecil, anak-anak masih belum berkeluarga, anak-anak masih pada usianya masih dini-dini. Bagaimana saya bisa bersyukur buat anak-anak saya? Atau pasangan hidup saya Romo, saya nggak tahu sampai berapa lama kami bisa bertahan dalam situasi ini. Apakah suami masih tetap terus sayang Romo? Istri masih tetap terus penuh kasih Romo? Kita semua tidak tahu. Tapi itulah saudara-saudara orang beriman. Mampu melihat sesuatu yang belum terlihat, yang belum terasa. Bahkan di luar rencana-rencana kita. Tuhan, aku mau bersyukur buat masa depanku, buat masa depan keluargaku, buat masa depan Tuhan, berkat-berkat dan rezekiku. Itu rahasia kalau keluarga Anda mau diberkati. Itulah bukti bahwa kita orang beriman. Masa depan kita kaitkan dalam tangan Tuhan. Aku percaya masa depanku jauh lebih baik. Aku percaya Tuhan tidak akan meninggalkan aku. Aku percaya semua penderitaanku, pengorbananku, perjuanganku hari ini untuk keluargaku pasti akan aku syukuri. Bukan cuma nanti Romo, tapi hari ini pun Tuhan, aku mau bersyukur terhadap masa depanku. Bahwa aku masih punya harapan, masih punya masa depan, masih bisa berharap ketika buka mata hari ini, ketika sampai tidur, besok hidupku jauh lebih baik daripada hari ini. Bahwa pertolonganmu pasti hadir buat masa depanku. Engkau menerangi masa depanku. Izinkan Tuhan, masa depan yang baik boleh menjadi fokus dalam kehidupanku. Sehingga keputusanku, tindakanku hari ini sungguh-sungguh terarah pada masa depan yang baik. Kalau Anda mau punya keluarga yang baik, lalu tergoda untuk selingkuh, untuk tidak setia, ayo. Nah itu maksud saya harus mensyukuri masa depanku. Kalau aku mau menjadi keluarga yang baik, harmoni dan bahagia, maka keputusanku hari ini, kata-kata dan tindakanku hari ini sangat amat menentukan. Maka penting saudara-saudara mensyukuri masa depan.
Saudara-saudara, ada hal yang mau saya tanyakan kepada Anda. Dalam dunia kerja, di dunia ini, profesi apa yang paling berat sebetulnya? Jadi dokter kah? Jadi kernet Metro Mini kah? Jadi pilot pesawat kah? Jadi arsitek kah? Atau jadi kuli bangunan kah? Saudara-saudaraku, profesi yang paling berat menuntut keseriusan, gak bisa setengah-setengah. Namanya adalah menjadi orang tua. Dengan segala tanggung jawabnya, tugasnya yang harus diemban. Betul Romo, jadi orang tua tuh gak gampang Romo. Anda yang sudah jadi orang tua ngerti betul sayangnya Anda sama anak-anak, sayangnya Anda sama pasangan hidup Anda, sayangnya Anda sama orang tua. Gak gampang itu. Ya kali aja istri yang dulu waktu dinikahi cantik, apakah akan sampai 30 tahun lagi tetap cantik? Waduh, cantik butuh perawatan Romo. Perawatan butuh modal Romo. Modal butuh nafkah yang baik Romo. Nah itu kan. Kemudian apakah pasangan Anda, anak-anak Anda yang sekarang ini dalam keadaan baik akan tetap terjamin sampai selama-lamanya? Karena terbukti ada keluarga yang tidak utuh lagi. Ada keluarga yang tidak sempurna lagi. Ada keluarga yang sudah berpisah atau broken home. Ada keluarga-keluarga yang saling terluka. Maka saudara-saudara, jadi orang tua itu tugas yang sangat mulia, sangat luhur. Banyak orang zaman sekarang udah gak mau nikah lagi. Gak mau lagi punya anak. Karena apa? Gak mau ribet. Gak mau lagi rahimnya ada bayi, lebih baik surrogate mother atau sewa rahim. Karena gak mau tubuhku nanti melewat-lewat Romo. Tadi tubuhku mekar-mekar Romo. Lebih baik udah bayar orang biar dia yang bisa mengandung anakku. Bayangin coba, tidak mudah menjadi orang tua. Padahal sebelum jadi orang tua, untuk jadi suami dan istri aja harus pacaran dulu. Untuk cari jodoh dulu. Sebelum cari jodoh harus pekerjaan lebih mapan dulu. Untuk punya pekerjaan mapan, sekolah dulu yang benar. Untuk sekolah yang benar ada ujian-ujiannya dulu. Bayangin coba, panjang ini. Bebet, bibit, bobotnya juga harus diperhatikan. Untuk menjadi orang tua yang genah, yang baik, yang bertanggung jawab, yang penuh kasih, yang tidak menyerah. Untuk pasangannya dan juga untuk anak-anak dan masa depannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, makanya di bacaan pertama itu kitab Putra Sirak bagaimana Tuhan telah memuliakan bapa di atas anak-anaknya. Hak ibu atas para anaknya ia teguhkan. Siapa saja yang menghormati bapaknya, ia memulihkan dosa. Dan siapa memuliakan ibunya, ia sama dengan orang yang mengumpulkan harta. Siapa yang menghormati bapaknya, ia sendiri akan mendapat kesukaan pada anak-anaknya. Dan apabila bersembayang, niscaya doanya akan dikabulkan. Nah lo, hayo lo. Siapa yang menghormati, memuliakan orang tuanya, kalau berdoa doanya dikabulkan oleh Tuhan. Maka hormat orang tua itu kunci luar biasa. Ya padahal tugas sebagai orang tua itu nggak gampang. Nggak gampang sama sekali. Sulit Romo. Saya bisa bayangin ya, orang tua dengan anak-anak itu bisa perbedaannya 2 dekade, 20-an tahun itu. 2 generasi sudah terlewati. Berubah luar biasa. Apakah orang tua bisa ikut pemikiran anak-anak zaman sekarang? Susahnya minta ampun. Saya sering lihat ibu-ibu muda pada stres karena anak-anaknya ujian, ulangan, mau masuk sekolah SMP, SMA. Orang tua juga ikut stres. Bukan cuma duitnya doang Romo. Cari sekolah yang cocok. Apakah gurunya di sekolah sungguh-sungguh bisa mendidik? Apakah teman-temannya di sekolah tidak membuli? Itu pusingnya luar biasa. Udah nyari duitnya pusing, udah bisa bayar, nggak bisa menjamin juga anaknya bisa bahagia, hidup seturut dengan masa depannya nanti. Saudara-saudara, maka prinsip saya Romo Yosef, hormati orang tua. Mama saya tuh penonton Bible Learning. Bagaimana saya itu ya banyak ngalahnya, banyak ya udah.
Mama yang lebih benar, mama yang lebih penting, mama yang lebih harus diperhatikan. Misalnya kayak gitu. Nah, saudara-saudara, ini kunci. Anak yang menghormati orang tuanya, betul-betul kalau berdoa, doanya akan dikabulkan. Siapa yang memuliakan bapaknya akan panjang umurnya. Dan orang yang taat kepada Tuhan menenangkan hati ibunya. Waduh, aduh. Anakku, tolonglah bapamu pada masa tuanya. Jangan menyakiti hatinya di masa hidupnya. Ini saya seringkali anak-anak ini nyakitin orang tua. Sadar maupun tidak sadar. Kita juga sebagai anak sering begitu. Orang tuanya nggak sempurna, orang tuanya punya keterbatasan, malahan disakiti. Kalau akalnya berkurang, artinya sudah pikun atau Alzheimer, hendaknya engkau tetap memaafkannya. Jangan menghina dia sewaktu engkau masih berjaya. Ini dia seringkali anak-anak udah gede, udah mandiri, ibunya, bapaknya, ya dikesampingkan. Kebaikan yang ditujukan kepada Bapa tidak akan terlupakan. Sebaliknya akan diperhitungkan sebagai silih atas segala dosamu. Saudara-saudara, kitab Sirach menempatkan orang tua di posisi yang luhur dan mulia. Karena apa? Apakah orang tua gila hormat kayak tiang bendera? Bukan. Orang tua tugasnya memang berat dan tidak mudah. Butuh support system dari anak-anaknya. Butuh support system antara suami dengan istri. Antara mertua-mertua juga harus bisa kerjasama. Jangan malah memperkeruh masalah rumah tangga. Saudara-saudaraku yang terkasih, kerap kali keluarga menjadi berantakan ketika ada masalah. Salah satu masalah yang muncul adalah ketika salah satu anggota keluarga sakit. Saya mau meminta Anda untuk melihat cuplikan video berikut ini yang saya ambil dari video Kumparan, di mana bulan lalu wartawan Kumparan meliput Rumah Teduh Suryo. Silakan Anda saksikan. Terima kasih buat kebaikan-kebaikan Anda, dukungan-dukungan Anda, doa-doa Anda. Sehingga 1 tahun sudah Rumah Teduh Suryo berdiri. Sudah lebih dari 900 orang pernah tinggal di tempat itu. Ada 300 lebih anak-anak pernah menikmati fasilitas di Rumah Teduh Suryo. Memang ada yang meninggal, tapi ada banyak juga yang menyelesaikan pengobatannya. Mereka pasti punya harapan. Di Rumah Teduh Suryo saya melihat bagaimana orang tua semangatnya, kasihnya kepada anak-anaknya yang sakit. Tidak membuang mereka, tidak meninggalkan mereka, tapi berjuang bersama-sama. Inilah video Rumah Teduh Suryo. Terima kasih untuk Kumparan. Saya ambil videonya, saya pinjam videonya supaya bisa dilihat oleh semakin banyak orang. Salam damai sejahtera. Terus dukung channel YouTube Bible Learning supaya saya masih semakin bisa lagi berkarya lebih besar lagi. Saya nggak tahu ke depan bagaimana, tapi saya mau bersyukur buat masa depan. Doain ya supaya saya suatu saat nanti bisa punya Rumah Teduh Suryo untuk dewasa. Yang saya terima, yang saya lakukan kan untuk anak-anak di bawah 18 tahun. Doain saya supaya saya punya Rumah Teduh Suryo untuk anak-anak, untuk pasien-pasien dewasa yang kanker. Itu lebih complicated lagi pastinya. Nanti next dream Romo Yosef ya mungkin punya cita-cita buat rumah jompo, panti werda. Ini banyak orang tua ditinggal oleh anak-anaknya. Di RSCM banyak orang tua dibawa sih sama anak-anaknya berobat, tapi ditinggal. Bayangin coba, ada ratusan jumlahnya, nggak dijenguk, ditinggal begitu aja. Maka Tuhan, kalau ini sesuai kehendak-Mu, terjadilah Tuhan. Memang saya nggak boleh nunjukin mimpi-mimpi saya semuanya, tapi ini salah satu mimpi Romo Yosef supaya bisa menjadi sesama bagi semua orang. Tolong titip doa supaya ini bisa jadi kenyataan. Bye-bye, Tuhan berkati. Ketika anak sakit, jarak tak lagi dihitung dengan kilometer, tapi dengan harapan. Nah mau nggak mau, mereka-mereka yang dari daerah ini harus ke Jakarta. Di mana mereka mau tinggal di Jakarta? Bagaimana transportnya? Bagaimana selama di Jakarta? Makannya, tempat tinggalnya? Jakarta bukan rumah bagi mereka, tapi disinilah harapan itu tinggal.
Selamat pagi semuanya. Udah makan belum? Siapa yang suka tinggal di RTS? Tunjuk tangan. Kamu. Anak-anak di sini happy semua ya, Romo? Ya, kebahagiaan adalah awal dari kesembuhan. Sakit boleh badannya, tapi jiwanya harus ceria. Ya, Mail ya. Yang penting ceria, yang penting ketawa. Mereka pada sakit apa aja, Romo? Di sini kami menerima anak-anak dengan gangguan jantung bawaan, kemudian juga sindrom-sindrom yang lain, penyakit-penyakit seperti kanker juga, sejauh tidak menular. Kepada beta. Tapi kenapa sih Romo mau membantu mereka dengan membangun rumah teduh ini? Kalau bukan saya, siapa lagi? Dari pemerintah juga punya rumah singgah, bahkan beberapa lantai, tapi selalu full. Selalu dibutuhkan rumah-rumah singgah untuk menampung mereka selama mereka berobat di Jakarta. Wah, pinter. Tepuk tangan buat Mail. Luar biasa. Rumah Teduh Suryo tidak muncul begitu saja. Ada perjalanan panjang sebelum akhirnya menjadi tempat singgah bagi banyak keluarga. Saya mengunjungi seorang anak sakit kanker di rumah teduh di belakang RSCM. Dari situ, pulang dari situ saya langsung punya inspirasi. Mudah-mudahan suatu saat saya bisa punya rumah seperti ini juga. Perjuangannya seperti apa sih, kalau boleh? Saya pernah teriak di atas motor saya ketika saya cari rumah kontrakan. Tuhan, susah banget sih cari rumah kontrakan. Saya cuma mau bantu orang. Jadi waktu itu sekitar 24 rumah saya datengin karena dijual atau disewakan. Semuanya gagal. Rumah ini itu terakhir kali Tuhan, saya udah mau nyerah. Saya udahlah, nggak usah, nggak jadi. Tapi akhirnya jam 12 malam ada rumah di daerah Senen yang punya Romo kenal katanya. Coba hubungin. Saya hubungin, ternyata semuanya dibukakan jalan. Pas pertama kali ngelihat anak-anak datang ke rumah teduh itu apa yang Romo rasakan? Saya pikir punya rumah teduh seperti ini cuma nambahin kesibukan saya saja. Tapi ternyata saya salah. Saya justru belajar dari mama-mama pasien ini, dari para pasiennya sendiri. Mereka itu orang-orang hebat. Mungkin ya kalau baju kita sobek, mungkin kita buang. Tapi kan ini anak. Darah daging mereka yang mereka kandung, yang mereka susu, yang mereka besarkan, tapi anaknya sakit dan mereka mau menemani. Di situ saya belajar tentang itulah kasih. Di sini kita kasih semua yang terbaik, ada AC, susu, makanan, protein, buah-buahan, sayur-sayuran, semuanya. Ada tabung-tabung oksigen, kursi roda. Semua ini terwujud karena banyak yang memilih untuk membantu. Sedikit sekali fasilitas yang kami beli sebetulnya. Semuanya orang datang. Hai, nama kamu siapa? Aza. Halo, Halo, Aza sakit apa? jantung Mama atau imun. Setiap keluarga yang tinggal di rumah teduh datang dengan cerita yang berbeda. Tapi satu hal yang sama, harapan untuk sembuh. Ismail lahir dalam keadaan yang nggak stabil ya. Ismail lahir dalam keadaan nggak nangis, tetapi kuning dan biru. Udah menginjak 2 bulan tuh, Ismail mulailah timbul kayak muntah darah. Dokter bilang mah harus ke Jakarta. Kita di sini udah nggak ada obat. Cerita pahitnya kita udah kehabisan dana di sini. Kita udah nggak punya apa-apa. BPJ Ismail diblokir, sempat diblokir. Tapi saya kuat tuh karena Mail, Kak. Mail selalu bilang ke saya, Mama Ade kuat, Mama Ade semangat. Kami kan dari Aceh dijadwalkan untuk operasi kedua. Kalau di daerah kami sih alatnya kurang memadai. Dengan kasus diagnosa anak kami, mereka keterbatasan mungkin dari alat ataupun dokter. Jadi dengan adanya rumah Teduh Suryo, alhamdulillah sekali kami sangat terbantu. Makan, tempat tinggal, bahkan antar jemput juga kami difasilitasi. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, semuanya gratis.
Ismail dan Aza hanyalah dua dari banyak keluarga yang harus meninggalkan rumah demi mendapat fasilitas pengobatan yang memadai. Mereka menaruh harapan yang sama tentang mudahnya akses kesehatan. Tolong di daerah maupun dari Sabang sampai Merauke, buatlah fasilitas yang lengkap, yang tidak mengurangi biaya masyarakat dan membantu masyarakat. Harapan kami sih maunya setiap daerah yang nggak mesti di Aceh, setidaknya yang sanggup jangkauan kami sih ya, merata. Rumah singgah hadir sebagai jembatan, tempat sementara bagi keluarga yang harus datang jauh-jauh ke Jakarta. Saya percaya kebaikan itu tidak pernah berhenti. Pada diri orang-orang yang menerima kebaikan itu pasti akan berubah, akan mengalir dengan caranya sendiri-sendiri. Kindness is never stop, tapi terus bergulir.